Halo guys, selamat datang kembali di Resident on a Mission. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing apa ini? Gimbal baru. Jadi kalian kan udah nonton kan episode review saya tentang gimbal VU WG1, yaitu yang ini ya, dengan dalaman yang seperti ini, yang saya bilang mempunyai banyak sekali kekurangan. Yang pertama, aksisnya ini dia nggak bisa muter 360 derajat, jadinya dia ketika kelebihan muter nggak sengaja ke senggol atau apa, dia bisa mati karena kabelnya kebelit, atau kalau misalnya jatuh dia mati, dan itu benar-benar nyusahin banget karena itu benar-benar nggak convenient. Lalu yang kedua, dia ini nggak waterproof. Nah itu kekurangan yang termasuk paling utama kalau buat saya ya. Dan ternyata si VU ini dia mengeluarkan seri WG yang kedua, yaitu WG2. Kelebihannya dari seri WG2 ini, dia menjawab hampir semua permasalahan yang sebelumnya timbul di WG1. Yang pertama, kelebihannya dia bisa dimonting dengan action cam apapun. Kenapa? Karena cara menjepitnya ini lebih bagus daripada cara menjepit yang ini. Kalau yang ini fix, dia hanya untuk GoPro Hero 3 Plus atau 3 atau 4. Kalau yang ini dia bisa Xiaomi, dia bisa Sony, dia bisa GoPro, bisa apapun yang lainnya. Lalu yang kedua, karena dia bisa dimonting dengan action cam apapun, maka keseimbangan gimbalnya pun harus bisa diubah-ubah. Dan memang si gimbal WG2 ini dia bagus. Di bagian sininya dia ada penstabil atau apa ya, buat ngegeser-geser. Nah, buat ngegeser-geser posisi gimbalnya biar ketika dia powernya nggak lagi on, dia standby, gimbalnya tuh bisa stabil bareng sama GoPro-nya. Lalu yang ketiga, dia ini waterproof sampai 1 meter. Luar biasa bukan? Tapi sayangnya karena saya cuma punya GoPro Hero 3 Plus, dan kalau misalnya dipasang di sini nggak bisa sama casingnya, jadi walaupun gimbalnya waterproof, kameranya itu nggak waterproof. Dia harus pakai GoPro Hero 5 atau Hero 6 kayaknya. Lalu yang selanjutnya, kelebihan yang paling saya cari yaitu ini, 2 dari 3 aksis dari gimbal ini dia unlimited putarannya. Jadi satu aksis yang ini ya, yang paling bawah ini, dia memang limited putarannya karena memang harusnya seperti itu. Tapi 2 sisanya itu bisa unlimited. Jadi kalaupun misalnya dipakai sama saya terus sayanya jatuh, terus keputer-puter, nggak akan masalah, nggak akan kayak gimbal sebelumnya harus dioperasi lama dulu, nunggu seminggu ya kalau benar. Kalau misalnya ternyata enggak gimana. Nah ini bener-bener menjawab, dan saya suka banget sama fitur yang paling terakhir ini. Jadi langsung aja ya kita unboxing ya si gimbal VU WG ini. Nah kita mulai aja ya unboxingnya. Pertama kita buka semua plastiknya. Jadi saya beli gimbal VU WG ini tuh dari Jack Book. Asalnya mau dari Bukalapak, cuma Bukalapak kayak gitu deh, kebanyakan bug. Kebetulan Jack Book itu lebih murah. Nah ini jadi casing luarnya. Lalu kita lihat bagian dalamnya. Dapat amplop, cuy. Amplopnya isinya apa ini? Surat cinta ini. Wih, ada manual book. Mantap, ada manual booknya cuy. Lalu ada apa ini? Warranty card. Kirimnya kemana? Tahu lah. Nah ini dia gimbalnya yang aku tunggu-tunggu. Nah lihat nih ya, kalian bisa melihat komparasi ukurannya. Ini yang VU WG1, ini kelihatan nggak? Ini VU WG1 dengan casing sebesar ini dan selebay ini, dan ini VU WG2 dengan casing sesimpel ini, soft case, nggak ngabisin banyak tempat. Wow, mantap. Tapi ini busanya tebal banget ini, si busanya tebal banget. Jadi kalau misalnya kamu gimbalnya dikeluarin terus kamu ganti dalamannya pakai lensa, misalnya kamu mau bawa lensa SLR, kayaknya bisa-bisa aja kalau muat mah. Ini tebal banget ini. Nah ini dia dalamannya. Jadi dalamannya ini kita lihat ya. Yang pertama kamu dapat kabel USB. Dah, itu udah dikasih tahu. Lalu ini si VU WG2 nya. Ini adalah kameranya ceritanya. Dan dia punya lock di sini.
Ini yang fitur yang paling keren yang nggak ada di WG1. Ini gimana ngopasnya ya? Oh ini. Nah, jadi kalau VAIO WG1 tuh kalau misalnya saya mau naruhnya sembarangan, dia tuh rawan banget buat kejedak-jedog. Kalau misalnya di VAIO WG2 ini dia ada locknya, jadi dua aksis ini tuh langsung ke lock, aksis yang ini sama aksis yang ini dia langsung ke lock, jadi cuma tinggal satu aksis yang bisa muter. Itu luar biasa banget ini kalau misalnya buat di bawah-bawah, jadinya bener-bener convenient. Ini fitur luar biasa. Nah ini dia mounting kameranya yang baru. Ini seperti yang kita bisa lihat, bentuk jepitannya tuh dia bisa digeser ya jadinya. Jadi dia nggak akan nabrak sama lensa. Kalau misalnya lensanya di sini, dia bisa digeser ke sini. Kalau misalnya lensanya ternyata di tengah, dia bisa digeser jepitannya tuh jadi lebih ke pinggir. Dan selain itu, nah, kalau kita lihat lagi. Nah, ini dia. Jadi di sininya ada putaran, dan putaran ini memungkinkan kamu untuk menggeser posisi gimbalnya, keseimbangan gimbalnya. Kalau kameranya berat, dia pasti harus ditaruh lebih ujung sini. Tapi kalau kameranya ringan, kayak misalnya punya saya yang GoPro 3 Plus, dia digeser ke dalam. Ini jadi keren banget ini, gara-gara fitur kayak gini doang ini benar-benar bisa nambah value. Luar biasa lah, keren lah ini, keren banget ini yang mikir pengembangan produknya. Nah lalu selain si kabel USB dan gimbalnya, di dalamnya kita bisa menemukan, nah ini mounting khusus untuk Hero Session. Jadi kalau misalnya ada teman saya yang punya nih Hero Session, si Rafdi dia punya Hero Session 4, sekarang bisa digimbalin. Ini jadi salah satu keuntungan buat saya dan buat dia, karena saya bisa nyewain gimbal saya ke dia dan dia pun bisa nyewa gimbal saya. Lalu, nah ini dia fitur lucu yang sebetulnya bisa jadi saya nggak butuh. Jadi kalau misalnya di VAIO WG2 ini, sebenarnya mekanisme mounting ke chest mount-nya itu bisa jadi sama yang WG1, karena intinya ya dia ada dua lubang. Yang pertama ada di sini, yang kedua ada di sini. Tapi untuk VAIO WG1 ini dia diberikan mounting fix khusus, langsung mounting buat GoPro yang kayak gini. Dan ini bisa dipasang di sini, bisa dipasang di sini. Sedangkan untuk VAIO WG2 ini sebetulnya dia mempunyai lubang yang sama persis. Yang tengah-tengahnya itu lubang tripod, dan ada dua lubang di sampingnya persis untuk mounting seperti ini. Cuma default yang diberikan untuk mountingnya itu bukan yang fix seperti ini, tapi yang kayak gini. Nah, kenapa saya nggak suka yang kayak gini? Karena ini tuh plastik. Nih kalau misalnya kalian bisa lihat ya, ini tuh plastik dan dia tuh diputerin, dimasukin ke lubang tripodnya ceritanya kan. Ketika dimasukin ke lubang tripod, untuk saya bisa ngencengin atau enggaknya tuh, sudut ini tuh bisa berubah, bisa jadi agak miring dikit, bisa jadi miringnya kebanyakan, bisa jadi macam-macam. Intinya terlalu apa ya? Terlalu variatif lah. Kurang fix gitu kalau misalnya untuk kebutuhan saya. Oleh karena itu, tidak seperti orang-orang lain yang mempunyai gimbal VAIO WG2, saya punya gimbal VAIO WG1. Dan mounting saya yang di sini, ini sebenarnya waktu saya beli dia dikasih dua. Jadi kita coba lihat nih. Harusnya ada satu lagi sisanya di sini. Ini kita acak-acak. Nah, ini dia. Nih dia. Nah ini dia kawan-kawan, luar biasa bukan? Nah jadi mounting khusus yang saya dapat waktu beli gimbal VAIO WG1 ini akan saya pasang di VAIO WG2. Jreng jreng jreng, teret. Kita coba ya. Nah dari VAIO WG1 kita dapat si mounting ini dan bautnya dan kunci L-nya. Ini akan saya coba dipasang di sini agar ketika saya memasang pada chest mount, posisi dan lain-lainnya nggak bikin posisi baru. Nah ini hasilnya setelah dipasang mounting asli dari VAIO-nya, seperti yang VAIO WG1 ini jauh lebih rigid karena ini logam. Unlike this one, this is plastic. Saya pernah punya yang kayak gini dan pernah saya pakai Rilo untuk mounting di sininya. Sekali saya pakai dipasang di sepeda ke velodrome,
langsung patah. Luar biasa. Makanya itu unreliable. Daripada gimbal saya rusak gara-gara barang murahan kayak gini, mending saya fix pakai yang asli kayak gini aja. Dan inilah tampilannya kalau misalnya sudah dipasang di chest mount. Nah, percis, jadi skema nempelnya tuh percis kayak gimbal saya yang lama, dia kayak gini. Lalu ini locknya kita lepas ya. Nah, dia sudah jalan seperti semula sebetulnya. Cuma ini masih nggak seimbang. Nah, ini kan lihat nih, ketika dilepas dia masih nggak seimbang ya, masih lebih berat si kameranya. Makanya itu gunanya ada putaran di sini, jadi kita bisa nyimbangin manual. Kita tarik ke sisi luar. Nah, segini pas. Oke, kita coba nyalain ya gimbalnya. Ini powernya. Tuh. Nah, dia langsung ngadepnya benar nih kalau yang sekarang. Jadi satu hal yang paling saya apresiasi itu aksis yang ini nih sama aksis yang ini. Nah, yang ini aksis yang ini ya, sama aksis yang ini. Nah, itu tuh bisa muter unlimited. Jadi benar-benar menjawab kekurangan yang sebelumnya. Dia jadi bisa bagus. Skemanya sebenarnya sekarang mirip ya jadi sama itu, dan sekarang dia nggak punya bug gara-gara nyangkut di sini. Kalau di gimbal saya yang sebelumnya yang VAIO WG1 ini, dia kalian sering bisa lihat kan kalau misalnya tiap saya belok kanan, ada belokan ke kanan yang tajam, si gimbalnya tuh nyangkut. Nah, kalau sekarang misalnya saya dari kayak gini, dia belok kanan nggak nyangkut. Jadi ini bakal jadi mainan baru saya nih, luar biasa. Asik banget lah ini, mantep. Nah, di VAIO WG2 ini pun kita bisa mengatur settingan gimbalnya lewat aplikasinya ya. Di sini ada aplikasi VAIO. Nah, ini kita coba pairing si aplikasinya sama si VAIO-nya. Sekarang saya nyalakan dulu si VAIO-nya. Nah, dia sudah nyala. Dia ada koneksi Bluetooth-nya sehingga bisa saya sambungkan. Tinggal saya pilih action kamera gimbal, lalu kita lihat WG2. Nah, ini dia connect. Dan kita connect, jadi saya bisa bikin dia muter-muter sendiri nih. Jadi kalau misalnya saya mau butuh buat keperluan yang lain, saya bisa bikin dia muter-muter sendiri. Tuh, asik banget ini. Jadi ini udah ngegantiin fungsi remote controlnya. Set. Nah, dan di sini pun kita bisa mengatur settingan-settingan ininya, follow setting misalnya. Nah, dia tilt aksisnya berapa derajat, dead zone-nya berapa derajat, speednya berapa, ada motor strength, ada min max. Ini luar biasa banget nih. Follow mode-nya juga ada banyak, ada pan follow, ada pan and tilt, ada lock, follow setting. Nah, ini sebelumnya harusnya sih tilt aksis ininya dibikin jadi 0 nih, misalnya sama pan aksisnya dibikin jadi 0. Kenapa? Karena biar gimbalnya tuh bener-bener aktif. Nah, settingan defaultnya kan kalau kita lihat ya di sini untuk follow settingnya, tilt aksis sama pan aksisnya tuh dia maksimal alias 45 derajat. Jadi dia punya toleransi. Jadinya tuh kalau misalnya si gimbalnya ini belok-belok, dia tuh bisa ada toleransi sampai 45 derajat baru bakal ngikutin belok. Efeknya dia jadi telat kalau misalnya saya mau belok, saya nggak ada belokan tajamnya tiba-tiba banget, pasti ngebentur jadinya. Makanya saya belok dikit dia langsung ngikutin, saya belok kanan dikit dia langsung ngikutin. Kita save ya, nih kita lihat, kita save. Nah, ini udah ke save. Kita lihat nih, tadi kan dia ngebentur-bentur kan, sekarang dia nggak tuh, sekarang dia balik, sekarang dia nggak ketinggalan gitu. Jadi sekarang saya belok-belok kayak gimana pun dia bisa ngikutin. Itu fitur luar biasa ini dari si VAIO. Saya seneng banget ini. Gimana kalau speednya ini dinaikin juga. Save. Speednya jadi 100% dan dead zone-nya jadi 0. Kita lihat. Wow, sangat responsif. Luar biasa banget. Si gimbalnya bener-bener responsif. Gak tabrakan sama sisi pinggirnya. Jadi saya mau belok ekstrim kayak gimana pun juga dia masih bisa ngikutin. Gitu deh. Keren banget kan? Ada yang penasaran nggak kenapa saya beli gimbal lagi?
padahal saya udah punya si Raylo ini nih? Jawabannya adalah karena Raylo ini makan banyak banget space buat nyimpennya. Walaupun dia ngerekam dalam mode half mode cuma 180 derajat, yang dia simpen tuh belum di crop. Jadi beda sama GoPro. GoPro tuh file yang sudah disimpan tuh file hasil processing, sedangkan si Raylo ini file mentah. Akibatnya saya sekedar ngerekam video 5 menit aja tuh udah bisa hampir 2 gigaan lebih jadinya. Untuk nyimpen RAW-nya aja. Baru nanti setelah RAW-nya lewat aplikasinya ini, di aplikasi Raylo-nya ini, nah baru kita proses dikit-dikit. Mau kita milih modenya yang kayak gimana, bisa kita geser-geser ke atas ke bawah, ke kiri ke kanan kayak gini. Mau kita bikin jadi horizontal kayak gini, ini bisa sebenarnya. Karena memang file yang di save-nya itu adalah file RAW. Itu salah satu kelebihannya, sekaligus juga jadi salah satu kekurangannya. Oleh karena itu kalau untuk kebutuhan sehari-hari sepedahan, sebetulnya saya jauh lebih prefer pakai gimbal, karena dari GoPro ini filenya udah jauh lebih kecil, udah jauh lebih compact. Saya nggak perlu 2 kali ngerender dan bisa lebih cepat tayang di YouTube-nya. Itu kan yang kalian pengen kan? Oke, jadi overall saya punya 2 mainan utama nih sebetulnya. Raylo ini bakal saya pakai kalau misalnya saya lagi rest. Nah, jadi ini emang paling kepake buat sepedahan sehari-hari aja sih. Jadi gitu aja paling guys video unboxing si Vayu WG2 nya. Saya dapat Vayu WG2 ini harganya kisaran 2 jutaan dari Jacknot. Jadi begitu saja. Sip, sampai ketemu di lain waktu. Dadah.